Ya, kita akan bahas fertilisasi, implantasi, dan perkembangan embrio. Oke, lanjut aja lah. Nah, jadi gitu. Kalau kita lihat di sini, fertilisasi itu terjadi di sepertiga lateral dari tuba uterina. Nah, jalur masuknya itu dari vagina. Jadi ceritanya gini, kan ovulasi ya. Nah, ovulasi, si oosit sekunder itu keluar dari tempatnya, ya kan? Keluar dari ovarium. Jadi ditangkap oleh fimbre dan dibawa nanti oleh silia-silia yang ada di dalamnya, didorong dan kontraksi tuba uterina juga membantu untuk membawa si oosit sekunder ini untuk nangkring di sepertiga lateral ini, di ampula tuba uterina. Ini sepertiga lateral ya. Nah, terus si ini kan terjadinya pasca ovulasi ya. Kalau terjadinya pasca ovulasi, kadar hormonnya yang tinggi apa? Coba, ada yang tahu? Ketika setelah ovulasi ya, kadar hormon yang tinggi apa? Estrogen apa progesteron? Coba pause dulu, nanti dijawab. Ya, progesteron ya yang tinggi, betul. Nah, jadi ketika kadar progesteron tinggi itu disekresi oleh siapa? Korpus luteum. Nah, efeknya ke serviks ini apa? Ternyata ada efeknya loh. Ada efeknya ke serviks si progesteron. Ternyata efeknya itu adalah ini menyebabkan serviks itu mensekresikan mukus yang kental. Nah, mukus yang kental dan pekat ini susah ditembus oleh sperma. Gitu dia. Oke, itu sekedar info aja. Terus selanjutnya si penis yang masuk ke dalam vagina ini nanti akan mengejakulasikan spermanya dan masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam, nanti sperma itu jalan, jalan. Ini dipengaruhi oleh apa? Nah, perjalanan sperma mengikuti itu dipengaruhi oleh suatu zat kimia. Zat kimia disekresikan oleh oosit sekunder tersebut. Begitu. Nah, itu nama pergerakan ini disebut kemotaksis. Kemotaksis sebenarnya. Ya, harus diketahui. Sebentar, untuk nama zatnya saya lupa. Saya cari dulu sebentar. Ya, namanya alurin. Nah, jadi sel telur itu, oosit sekunder tadi akan mengeluarkan alurin. Nah, alurin ini adalah suatu bahan kimia yang menarik sperma. Jadi sperma itu tahu mau kemana, begitu ya. Jadi di sini dia, dari sini dia mengeluarkan alurin. Nah, oke, dia jadi jalan ke sana. Nah, itu waktunya. Nah, sperma bisa sampai ke sini itu 30 sampai 60 menit setelah ejakulasi. Jadi setelah moncrot ya, setelah moncrot nih, tunggu 30 menit sampai 60 menit baru kira-kira sperma yang diponcrotin tadi udah sampai sini gitu loh. Ya kan? 1 menit setelah keponcrotan di serviks, 1 sampai 3 menit, 10 menit sampai 20 menit di dalam lumen uterus, 30 menit sampai 60 menit sudah di sini. Begitu. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, si sperma ini, ya ini bukan berarti ada 3 sperma. Sebenarnya ini urutannya. Jadi dia nembus corona radiata dulu. Kedua dia mencoba ngebor zona pelosida. Dan ketiga dia akan memasukkan nukleusnya ke dalam ini sitoplasma dari sel si oosit sekunder itu. Nah, kalau lu lihat di sini ya, yang namanya corona radiata ini disusun oleh sel-sel follicle cell dia bilang. Sebenarnya ini adalah apa? Sebenarnya ini adalah
sel-sel granulosa, sisa dari folikel yang ada di dalam sini yang masih melekat sama dia. Ini disebut corona radiata. Dan kalau lihat di tengah sini ada zona pellucida. Nah, zona pellucida ini siapa yang bikin? Yang bikin zona pellucida ini adalah sebenarnya adalah si sel granulosa itu sendiri. Zona pellucida itu adalah secret sel granulosa. Paham ya sampai situ? Nah, nanti di sini di bagian korteksnya oosit sekunder di sitoplasma, korteks sitoplasma terdapat granula-granula nih. Nah, granula-granulanya ini adalah untuk reaksi kortikal. Reaksi kortikal yang menyebabkan eh, sperma ketika sperma sudah masuk satu ya, sudah masuk satu nanti ada reaksi kortikal, nanti gua jelasin di ujung dan menyebabkan sperma-sperma yang lain tuh tidak bisa memfertilisasi gitu loh. Jadi cukup satu aja. Jadi reaksi kortikal ini bisa membunuh sperma lainnya gitu intinya. Nah, ini untuk adalah ini blocking untuk polispermi gitu loh. Jadi supaya tidak terjadi polispermia. Oke. Nah, terus kita lihat di sini ini mulai rontok semua ya kan. Nanti dia fusi. Nah, jadi ketika asal lu tahu ketika ovulasi ya, gue udah jelasin video gue sebelumnya. Ketika ovulasi, si oosit sekunder ini dia tertahan pada metafase meiosis 2, ya kan? Nah, begitu terjadi fertilisasi, lanjut diselesaikan meiosis 2-nya. Sehingga kalau lihat di sini ini kan anafase, ya kan? Nah, anafase. Sehingga nanti lu bisa lihat ada kurang lebih ada 3 badan polar. Ya. Nah, nukleus yang sudah ini sudah sebenarnya udah jadi ovum sebenarnya dia. Begitu di sini baru udah jadi ovum dan nukleusnya ini sudah kita sebut pronuklei. Nah, ini nukleus dari sperma juga kita sebut pronuklei. Pronuklei gabung, seret fusi jadilah 2N. Nah, ini namanya zigot. Paham ya? Oke. Nah, ini untuk umumnya kita lanjut lagi. Nah, jadi fertilisasi terjadi di ampula. Oke, di luar uterus. Apabila spermatozoa berhasil menembus membran ovum, maka baik spermatozoa dan ovum diselimuti oleh membran yang tidak dapat ditembus oleh spermatozoa yang lain. Daerah tersebut zona reaksi. Zona reaksi. Ini yang gue bilang tadi. Jadi cuma bisa satu spermatozoa yang berhasil ya, menembus, nanti zona itu semua jadi zona yang impenetrable untuk sperma-sperma selain yang bisa nyembus tadi. Oke? Nah, pada tahap tersebut pembelian meiosis kedua ini yang gue bilang dari oosit telah lengkap dan nukleus ovum menjadi pronukleus ini yang gue bilang tadi. Kepala spermatozoa memanjang sehingga nukleus spermatozoa menjadi pronukleus. Ekornya digenerasi, ditinggal di luar. Terjadi fusi nukleus sehingga menghasilkan kromosom diploid yang gue bilang tadi, sehingga 46 kromosom. Ini udah jadi zigot, oke? Lanjut. Proses bersatunya gamet jantan dan betina untuk membentuk organisme baru. Ya, tahulah ya. Istilahnya ini kalau pada manusia namanya konsepsi ya ini. Bukan tadi kan judulnya fertilisasi ya. Sebenarnya kalau pada manusia ada sebutannya sendiri namanya konsepsi sebenarnya. Gua rasa sih kurang tepat ya untuk disebut fertilisasi. Lanjut aja deh. Tipe komunikasi sel karena tipe komunikasi sel karena melibatkan bagian sitoplasma. Ada 4 peristiwa penting ya dalam konsepsi ini. Kontak dan pengenalan antara sperma dan ovum. Jadi harus kenalan nih. Kalau bukan harus tahu, harus dari sperma dan ovum dari spesies yang sama gitu loh. Jadi harus kenalan. Kalau nggak ada kontak pengenalan ini, wah bisa-bisa sperma sapi bisa memfertilisasi kambing. Nah, itu kan repot. Jadi harus ada pengenalan dan kontak ini. Oke. Regulasi sperma untuk masuk ke dalam ovum ada itu prosesnya. Terus akhirnya fusi materi genetik dari sperma dan ovum yang tadi pronuklei ya. Terus aktivasi metabolisme ovum untuk memulai perkembangan. Nah, ini. Jadi ketika sudah fusi nanti ovum itu yang sudah terfertilisasi, fertilized egg atau zigot itu nanti akan teraktivasi. Ya,
Selalu itu. Kadar kalsiumnya jadi tinggi, meningkat. Nah, itu dia. Oke ya, lanjut. Nah, ini dia nih. Lihat. Lihat nih. Nah, misalnya nih, oosit sekunder itu kan dia membawa autosom ini kalau lihat yang ini nih 22 ini menunjukkan apa? Autosom. Paham ya? Autosom 22. Yang ini gonosom. Kalau ovum pasti bawa gonosom X. Ini nggak berpasangan loh ya, ini satu-satu nih. Pasangannya di mana? Nah, ini pasangannya nih. 22 ini juga autosom. Ini gonosom yang dibawa sperma. Paham ya? Nah, nanti kalau dua ini berfusi ini kan kalau lo tahu kan sperma itu bisa bawa X atau Y kan? Nah, ini ceritanya lagi bawa X dia. Dia bawa autosom, juga bawa gonosomnya XX. Nanti bergabung, ini menjadi pasangan. Jadi 22 ini dan ini pasangan homolog nih. Pasangan homolog. Ini juga pasangan homolog. Jadi kalau gua tanya pasangan homolognya ini mana? Ini. Ngerti? Pasangan homolog. Nanti juga ada pasangan duplikat, itu harus lu bedain, ya. Nah, ini pasangan homolog, ini pasangan homolog itu selalu dari gamet individu yang berbeda, gitu. Atau lawan jenis, dari lawan jenis yang berbeda. Masing-masing dari lawan jenis yang berbeda. Itu baru homolog. Jadi kalau kalau dia replikasi, misalnya ini ya, yang di sini replikasi. Misalnya ya, padahal sebenarnya nggak juga terjadi ya. Contoh. Kalau misalnya ini replikasi, kan jadi ada 22 lagi di sini dan ada X lagi. Dan itu sama persis sama yang ini. Nah, ini nggak bisa lo sebut ke homolog walaupun mereka berpasangan. Nggak bisa. Ini adalah duplikat karena hasil replikasi dari yang ini. Paham? Tapi kalau yang ini sama yang ini homolog nanti mereka. Sehingga ketika bergabung akan membentuk zigot yang nanti perkembangannya menjadi individu yang perempuan. Nah, ini XX itu perempuan. Paham ya? Jadi 44 ini kan tadi 22, di sini 22. Di sini udah 44, berarti ini udah berpasangan. Jadi 22 tambah 22 44. X tambah X 2X ya. Paham? Nah, selanjutnya nih ceritanya nih kalau yang satunya spermanya bawa kromosom Y, bukan kromosom X, dia bawa gonosom Y. Nah, nanti 22 ini tetap berpasangan kayak tadi. Terus X sama Y kan beda, Bro. Kok lu bilang berpasangan? Gimana ngejelasinnya ya? Iya. Ya, nggak harus sama sih. Nggak harus sama. Kebetulan ini gonosom. Gonosom tuh ada dua tipe, ada yang X, ada yang Y, gitu loh. Jadi gonosom pasti berpasangannya sama gonosom. Dan kebetulan di manusia cuma dua tipe, XY atau X atau Y. Sehingga pasangannya bisa XX atau XY. Nggak bisa XXY, itu bukan pasangan namanya. Ya. Jadi pasangannya bisa bisa XX, pasangannya bisa XY. Kalau XY itu berarti dia adalah pria. Nih, male. Pria. XY. Ya, sama 44. Jadi kalau ada pertanyaan, misalnya gini, pada wanita dewasa, ya, yang kromosomnya diploid, nah, itu terdiri dari titik-titik autosom dan sepasang apa gitu. Berarti jawabannya kan titik-titik autosom tadi jawabannya apa? 44 autosom dan sepasang X. Itu kalau wanita dewasa. Kalau pria dewasa yang di kromosomnya diploid terdiri dari bla 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 autosom dan sepasang bla bla bla. Berarti bla 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 yang pertama tadi adalah eh, 44 autosom dan sepasang XY. Paham? Oke. Ovum mengandung kromosom X, ya itu kan udah gue jelasin tadi ya. Apabila dibuai oleh spermatozoa X terbentuk zigot perempuan. Nah, ini XX. Apabila dibuai oleh spermatozoa Y terbentuk zigot laki-laki. Oke, udah gue jelasin kok tadi ya. Lanjut. Nah, ini tahap interaksi sperma sama ovum. Ini kalau lihat nih,
Dia terdiri dari 6 tahap ya kalau lihat. Yang pertama chemo attraction. Jadi ini yang gue bilang tadi, sebentar. Gue bilang tadi si oosit sekunder ya, yang ada di sepertiga lateral dari tuba uterina tadi akan mengeluarkan senyawa kimia yang namanya alurin tadi ya. Nah, itu untuk mengattract atau merangsang sperma berenang ke arahnya gitu. Namanya kemotaksis. Itu namanya kemotaksis. Oke? Hmm. Chemo attraction di sini bahasa Inggris nih. Selanjutnya docking atau specific recognition. Jadi ini pengenalan. Jadi pengenalan spesifik ya. Jadi supaya ini emang benar-benar dia harus kenal dulu, emang bener, memastikan emang benar-benar ini adalah sperma dari spesies yang sama sehingga cocok dan bisa mengfertilisasi gitu. Kedua, akrosomal eksositosis. Nah, masih ingat akrosom yang ada di kepalanya itu sperma? Nah, dia nanti akan lepas itunya. Vesikelnya itu akan lepas, ya. Vesikelnya itu akan pecah, akhirnya granula-granula akrosomnya itu keluar semua. Nah, itu akrosim ya, enzim sebenarnya. Dia akan mencerna si zona pellucida ini. Oke, zona pellucida. Terus akhirnya hyperactivity ini pergerakannya makin cepat, menggila ya, untuk mengebor gitu kan. Terus akhirnya dia penetrasi selubung telur ya, penetrasi lapisan telur, dan yang terakhir ada fusi membran. Jadi ada sebenarnya ada membran dari sperma itu nanti akan fusi dengan membran ovum nanti. Nanti sehingga si nukleus bisa masuk ke dalam dan nukleus bisa fusi. Oke, coba kita baca sini. Sebuah telur ya tampak dikelilingi oleh selubung ekstraseluler. Sperma with an intact acrosome dengan sperma dengan akrosomnya datang sampai di permukaan telur dikarenakan chemoattractive tadi, sinyal-sinyal chemoattractive ya. Sperma berikatan secara spesifik to the outer coat, di selubung terluarnya, dan undergo acrosomal dan melakukan eksositosis akrosomal. Sometimes ya, kadang-kadang acrosome reacted sperm show enhancement of motility. Kadang-kadang reaksi akrosom sperma memperlihatkan ya peningkatan motilitas dari sperma itu yang disebut hyperactivity, which may facilitate, nah, di mana nanti akan memfasilitasi penetrasi dari selubung telur. Setelah penetrasi, nih, the plasma membran ya, plasma membran dari sperma dan telur akan bergabung, akan berinteraksi dan bergabung gitu. Sehingga si nukleusnya bisa masuk ke dalam. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah sel telur yang sudah dibuahi. Oke. Ini kalau kenapa kok gue bisa tahu ini? Cuma lihat. Lu bisa lihat nggak di sini? Apa coba? Gue mau tanya dulu deh. Apa yang membedakan sel telur yang belum difertilisasi sama yang sudah difertilisasi? Apa yang membedakan? Coba pause dulu, jawab. Nah, ya, gimana? Nah, yang membedakan adalah nukleolus, bener. Ya kan? Jadi kalau sel telur yang belum dibuahi itu lu bisa ngeliat nukleolus di sini. Tapi masalahnya gue nggak bisa lihat di sini. Oh, berarti ini sudah dibuahi. Ini fertilized egg atau yang disebut zigot. Paham ya? Oke, lanjut aja. Ini gambarnya nih. Ya, jadi banyak sekali ya sperma itu. Cuman satu yang bisa menembus. Tapi untuk menghancurkan xenopelucida memang dibutuhkan enzim-enzim akrosomal yang banyak. Makanya nih nggak
fertilisasi bisa terjadi bukan karena satu sperma, tapi karena sperma yang rame-rame ini. Mereka gotong royong, ayo kita bongkar semua ini, kita jebol apa zona pelusida ini, ayo rame-rame kan, masing-masing menyumbangkan akrosimnya itu, ya kan, untuk menghancurkan. Sehingga dalam perjalanannya, jadi penetrasi oosit sekunder itu tadi udah jadi ovum ya sebenarnya. Gua ngomong ovum aja dah biar enak. Jadi penetrasi ovum itu ya, itu memerlukan, nggak nggak cukup kalau satu akrosom dari satu sperma, nggak bisa, dia perlu akrosom yang lain. Nah kebetulan yang sudah habis akrosomnya mati gitu kan, udah nggak bisa masuk. Nah kebetulan ada yang hoki, belum masuk, belum akrosomnya belum masuk, akrosomnya belum, dia udah keluar, terus akrosomnya udah keluar, terus hoki dia karena bekas akrosom yang tadi dia bisa nembus terus langsung masuk gitu loh. Jadi mengapa sih kok cuman butuh satu sperma tapi kok ejakulatnya bisa miliaran, ratusan gitu kan, ratusan miliaran gitu kan? Ya karena emang untuk menjebol zona pelosida itu nggak bisa pakai satu sperma. Walaupun sperma itu bagus, yang paling bagus, wah nggak bakal bisa. Gue yakin nggak bakal bisa. Kalau satu sperma paling bagus yang lo miliki cuman satu untuk jebol ini, nggak bakal bisa. Jadi perlu miliaran sperma untuk jebol itu, tapi hanya perlu satu sperma untuk memfertilisasi. Paham ya? Lanjut. Nah ini gambar-gambar aja lo lihat lah, sama kayak tadi. Oke, lanjut. Nah, nih reaksi akrosom. Jadi reaksi akrosom itu adalah an acrosome reaction is the process of fertilization. Jadi reaksi akrosom itu termasuk dari proses fertilisasi, just prior to penetration into the egg. Jadi itu terjadi sebelum penetrasi sel telur itu. Ketika sperma itu teraktivasi, ya. Jadi sperma ini teraktivasi sehingga dia melakukan reaksi akrosomal, dan itu fungsinya adalah untuk mengawali penetrasi sel ovum. Oke. In this reaction, enzymes are often released and surface antigens are exposed as a portion of cell ruptures, which allows which allow the sperm to perform. Jadi ini coba kita baca lagi ya. Dalam reaksi ini, enzim itu selalu often ya, sering dilepaskan, dan antigen-antigen permukaan terekspos as the portion of the cell rupture, expose sebagai porsi dari rupturnya sel, which allows the sperm to perform. Jadi yang mempersilahkan memberikan jalan untuk sperma untuk melaksanakan tugasnya. Oke. Jadi ceritanya, jadi intinya reaksi akrosom ini adalah di mana eksositosis dari akrosom, badan akro ya. Jadi sebenarnya akrosom, itu badan, soma ya. Jadi ada badan akro yang ada di kepalanya sperma itu. Nah, jadi reaksi akrosom ini maksudnya adalah si vesikel yang membentuk badan akrosom itu, badan akro itu tadi akan pecah sehingga akrosim yang di dalamnya itu bisa keluar dan merusak itu tadi, menembus si zona pelosida. Intinya gitu. Jadi supaya si sperma bisa mempenetrasi, intinya gitu reaksi akrosom itu ya. Nah ini kalau lihat nih, nah lihat. Jadi ada lapisan ya. Tadi kan gue bilang di sini kan ada zona pelosida, ini zona pelosida. Nah ini layer vitellina. Nah ini baru membran sel dari si ovum tadi. Nah coba kita perhatiin, kita lihat dari nomor 1 dulu deh. Sperma itu akan kontak dengan lapisan jelly, yaitu si zona pelosida itu, kontak dulu. Nah ini lo lihat akrosom yang gue bilang tadi.
Akrosom ini badan akro tadi ya, dia belum pecah nih. Nah, ketika udah kontak ya, terjadilah reaksi akrosomal. Reaksi akrosomal di mana granulanya pecah, nanti dia akan membuka si ini, membuka si merobek si lapisan jelly ini, si zona pellucida ini. Terus kalau lihat ada aktin di sini, dia yang memanjang. Ya, aktin tuh memanjang. Aktin itu sebenarnya protein ya, protein. Dia tuh bagian termasuk salah satu dari sitoskeleton, rangka dari suatu sel. Nah, ini aktin ini memanjang sehingga merubah struktur si sperma itu. Ya, iya, namanya juga rangkanya. Kalau rangkanya berubah ya bentuknya juga berubah gitu. Nah, jadi digestion ya, digestion of jelly layer ini ya di dicerna sama si pada akrosim akrosim tadi. Nah, terus binding to vitelline envelope, berikatan tuh. Dia berikatan to binding to vitelline envelope. Dia berikatan si itu untuk pengenalan ya. Terus egg cell membrane envelope, sperm cell, egg cell membrane envelope, sperm cell membrane, fusion of acrosomal process membrane and egg membrane. Nah, intinya gini lah, itu ribet banget ya. Pokoknya intinya gini, setelah udah pengikatan nanti dia ada penggabungan antara membran dari si ini, membran dari sel ovum dengan membran dari sperma. Oke. Ya, ini kalau lihat ini nukleus ya, yang merah ini centriole. Oke. Nah, sperma nukleus, nukleus sperma dan centriole masuk ke dalam telur. Nah, nanti si nukleus sperma ini akan bergabung dengan nukleus telur gitu. Itu yang tahap terakhir. Oke. Nah, ini loh yang pernah gua tanya ini kan. Ini centriole buat apa sih? Ternyata centriole ini yang dibawa oleh sperma ini berperan untuk nanti pembelahan-pembelahan zigot itu tadi. Kalau udah jadi zigot, nanti kan dia membelah tuh jadi blastomer kan. Nah, itu dibantu oleh centriole yang ada di sperma ini. Walaupun di dalam sini gue yakin pasti banyak yang namanya centriole, tapi ternyata dia juga mau menyumbang gitu si sperma ini. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi sebenarnya ini sama aja ya. Ya. Nih kalau lihat di sini, nah ini gara-gara alurin tadi ya. Kemotaksis mendekat. Ya, lalu reaksi akrosomal ya kan? Dimakan, didigest. Ini apanya? Zona pellucida atau selubung jelinya. Nah, nanti protein yang dari sperma nanti berikatan dengan reseptor di sini. Ini ada reseptor protein molekul. Jadi ada reseptornya biar kenal gitu loh. Maksudnya apa sih reseptor? Ya biar ini memastikan supaya sperma yang memfertilisasi dia ini adalah sperma dari spesies yang tepat. Jadi nggak mungkin monyet itu bisa menghamili manusia, itu nggak mungkin gitu loh. Karena ada reseptor ini. Coba kalau nggak ada reseptor ini, apa aja gabung gitu ya, nukleus dari sperma monyet gabung sama telur manusia. Wah repot, anaknya kayak gimana? Gua nggak ngerti udah kayak gitu. Ya, untungnya sih ada reseptor. Jadi dari sperma manusia ya ovum manusia gitu ya. Nanti ada reseptornya, nanti ada namanya tuh. Oke, nanti gue jelasin di ujung. Terus the plasma membrane of, nah ini plasma membrannya akan menyatu dengan membran plasma dari sel telur akan bergabung sama membran plasma dari sperma. Nah, ini buat apa? Nah, buat jalan supaya nukleus sperma masuk. Nah, sperm nucleus enter the egg cytoplasma. Ya. Nah, di sini ini udah matang ini. Dari sini aja udah matang sebenarnya nih. Udah ada acrosomal enzim, udah ada pendekatan gini. Berarti kan dia udah tahu udah ada sperma masuk nih. Sebenarnya dari sini sih kayaknya ya. Gue kurang batasannya tuh gue nggak ngerti. Sebenarnya gue juga nggak tahu batasannya kapan metafasenya itu lanjut. Ya kan kemarin kan kalau dibilang kan oosit sekunder itu kan ke stop di metafase meiosis 2 ya. Nah, gue juga kurang ngerti batasannya kapan dia melanjutkan metafase itu menjadi anafase. Kapan dan menyelesaikan meiosis 2-nya. Itu
Gue sih curiga setelah nih pengikatan reseptor ini. Nah, pengikatan reseptor ini menyebabkan si ovum ini tahu, oh gue udah mau divertilisasi nih. Oke, gue selesaiin lah meiosis 2-nya. Seret, brek. Selesai. Ini ovum. Nah, ini nukleus ovum. Ya, nukleus ovum ini namanya pronuklei ovum. Nanti bergabung dengan pronuklei sperma tadi membentuk nukleus yang 2N yang disebut zigot. Nukleus zigot. Ya. Ini jelly coat, ya ini ada membran vitellina, ada plasma membran. Oke. Ini ada membran ini ya. Kalau lihat nih ada membran fertilisasi. Memang nanti si vitellin layer nanti dia agak gimana ya? Merenggang gitu. Nanti ada membentuk namanya membran fertilisasi. Nah, itu yang memperjauh si jarak antar sperma lainnya supaya tidak bisa berhasil untuk memfertilisasi lagi. Jadi cukup satu aja. Jadi ada sebenarnya reaksi tadi ini reaksi akrosomal ya pertama. Nanti kalau udah kayak gini, udah reseptornya ada reaksi kortikal. Nanti reaksi kortikal itu nah itu namanya fast block polispermi kalau nggak salah namanya. Fast block of polispermi. Jadi menghambat jadi jangan sampai terjadi polispermia gitu. Jadi cukup satu aja. Nanti ada. Jadi kalau nggak salah tuh ada di sini granula cortex. Nanti dia akan pecah, nanti ngeluarin granula itu yang membunuh nanti sperma lainnya supaya nggak berhasil ini lagi, nggak berhasil memfertilisasi lagi. Coba bayangin aja deh kalau misalnya ada sperma lain gitu ya berhasil, ada 2 sperma dalam satu ovum. Ini aja udah ini N, terus ada lagi N, 3N. Wah, trisomi mulai dari kromosom 1 sampai kromosom seks trisomi semua kan. Waduh, nggak ngerti gua bentuknya kayak apa tuh. Ya kan? Ya untung aja ada yang namanya reaksi kortikal. Ya, fast block polispermi. Nah, ini waktu-waktunya nih. Tolong dibedain, di sini ada yang second, nah, detik, hitungannya detik, di sini menit. Oke. Ya, kita review sedikit. 1 detik, detik pertama adalah binding of sperm to egg. Oke. Selanjutnya ini timeline ya, ini timeline. Jadi detik kedua reaksi akrosomal terjadi. Nih, fast block to polispermi. Oh, salah. Ini yang gue bilang tadi cortical reaction ya. Cortical reaction itu slow block to polispermi. Sorry. Kalau reaksi akrosomal itu adalah fast block to polispermi. Plasma membran jadi ketika reaksi akrosomal itu terjadi depolarisasi dari plasma membran sehingga membunuh juga sih sebenarnya. Tujuannya juga membunuh sperma-sperma yang lain kecuali sperma yang mau memfertilisasi ini. Namanya fast block polispermi, itu reaksi akrosomal. Terus teraktivasi nih increase intracellular calcium level. Jadi level kalsium intraseluler itu meningkat di dalam ovum. Ya. Nah, ini namanya disebut aktivasi sel telur kalau gua bilang. Gua baca di Campbell. Namanya aktivasi sel telur. Selanjutnya reaksi kortikal. Reaksi kortikal ini yang gue bilang tadi, jadi ada granula kortikal itu di balik korteks dari ovum, yaitu ada tuh granula kortikal. Nah, itu nanti granula itu yang bakal menghambat sperma lainnya untuk melanjutkan penetrasinya. Sehingga hanya 1 sperma yang berhasil memfertilisasi. Nah, ini namanya slow block to polispermi. Ya, ini yang cortical reaction. Oke, terus itu di menit ke-20 ya. Jadi reaksi kortikal itu di menit ke-20 setelah pengikatan sperma dengan telur. Menit kedua akrosomal reaction. Menit ke sorry. Detik pertama ya, pengikatan sperma dengan sel telur. Detik kedua reaksi akrosomal. Detik ke-10 aktivasi sel telur di mana kadar kalsium meningkat di dalam sel telurnya itu. Terus detik ke-20 reaksi kortikal. Ini yang slow block to polispermi.
hingga full 1 menit. 1 menit pertama adalah pembentukan dari eh, penyelesaian dari pembentukan membran fertilisasi. Ya itu yang fungsinya juga sama ya, memperjauh jarak antara sperma yang lain. Udah dibunuh, dijauhin jaraknya gitu ya. Nah, terus menit kedua nih pH intraseluler meningkat, itu menit kedua. Menit kelima sintesis protein berlangsung. Meningkat. Peningkatan sintesis protein itu menit kelima. Menit ke-20 fusion dari penggabungan dari nukleus telur dan sperma itu selesai. Pada menit ke-20 itu penggabungan dari nukleus sel telur dan sel sperma itu udah selesai gitu. Nanti menit ke-40 baru sintesis DNA. Ya, masih ingat ya sebelum pembelahan itu, ini pembelahannya mitosis nih sudah kalau zigot ini. Jadi sebelum mitosis pasti kan ada sintesis DNA dulu atau replikasi DNA ya. Nah, begitu sudah replikasi baru mitosis. Nah, menit ke-90 itu adalah first cell division. Jadi pembelahan sel pertama kalinya itu 90 menit setelah sperma kontak dengan sel telur gitu. Paham ya? Ya, dari sini nanti coba lu perhatiin lagi nanti ya. Dibaca-baca lagi. Oke, perkembangan embrio sekarang. Telur yang sudah dibuahi namanya bahasa Inggrisnya fertilized egg. Disebut zygote. Ya, ini gue selalu bilang ya. Nah, ini gue agak nggak suka nih, selalu fertilisasi. Padahal manusia itu konsepsi ya. Jangan samain lah manusia sama hewan, oke? Kita berbeda. Fekonsepsi ya. Zigot tumbuh dan berkembang. Zigot membelah diri 2 sel, 4 sel, 8 sel dan seterusnya. Oke? Ini zigot nih. Ya. Dia ini nggak tahu gua nih. Kayaknya ini fusi ya. Fusi mau bentuk zigot. Tuh zigot. Itu pembelahan tuh udah 2. Ya. Nah, ini blastomer. Blastomer adalah merupakan hasil perkembangan zigot dengan cara pembelahan mitosis. Jadi gini, zigot yang tadi kan 1 ya. Terus dia membelah menjadi 2 sel. Nah, 2 sel yang sudah membelah ini ya kita nggak sebut 2 zigot, tapi apa? 2 blastomer. Zigot yang tadi. Begitu dia mitosis, kita sebut 2 blastomer. Ya, jadi ini blastomer nih. Ini blastomer, ini blastomer. Blastomer merupakan hasil perkembangan zigot dengan cara mitosis ya. Sel hasil pembelahan mitosis tersebut, sel hasil volume sitoplasma berukuran kecil. Ya, paham ya? Oke. Nah, ini kalau lihat ini ampula tempatnya tadi ya. Paham ya? Ini kita mau bahas transportasi dan implantasi. Jadi kan fertilisasi terjadi di ampula ya tadi ya. Nanti habis gini kita mau bahas bagaimana dia berjalan ke sini dan bagaimana nanti dia akan melekat di sini atau di sini atau di sini atau di sini. Itu kayak gimana? Oke? Tapi sebelum kita melanjut ke sana, kita harus jelas tahu betul bagian-bagian dari ini. Apa ini? Ada yang tahu? Coba jawab. Ya, betul ya. Ini adalah uterus ya. Uterus, ini tuba uterina, ini ovarium. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi di sini ovarium ya, ada kanan dan kiri, ada fimbre, ada infundibulum, itu tangkai. Di sini ampula, pembesaran, ini tuba falopia atau tuba uterina. Nah, ini uterus. Uterus, ini cavum uteri, cavitas uteri. Ini endometrium. Kalau lihat ini endometrium, ya ini myometrium. Ini perimetrium yang luar. Ya. Terus ini cervix atau leher rahim. Ini ostium externum. Ini vagina, canalis vaginalis. Nah, jadi udah jelas ya. Oke, lanjut. Nah, ini coba lu lihat. Ini kan sebenarnya udah gua bahas ya sebelumnya.
Nah, gue bahas sampai ke sini. Ini sudah gue bahas kemarin. Sampai sinilah. Kalau misalnya nggak ada fertilisasi, nanti dia jalan ya meluruh jadi menstruasi. Tapi kalau ada ini fertilisasi, wah beda cerita tuh, ya kan? Zigot, cleavage, morula, blastosis dan sebagainya. Oke. Oke, kita mulai sedikit review kemarin ya. Folikel ya, nanti tumbuh, nanti jadi matang, namanya folikel degraph, folikel graft, nanti pecah, ovulasi, oosit 2 atau oosit sekunder ditangkap fimbre, jalan di sepertiga lateral tubuh uterina, fertilisasi terjadi yang gua udah jelasin tadi. Nah, terus akhirnya terbentuklah zigot. Nah, zigot melakukan pembelahan ya, cleavage itu penyibakan atau pembelahan. Ya. Pembelahan mulai 2, terus 4, terus 8 dan sampai morula. Morula ini banyak ini. Jadi blastomernya banyak. Ingat, yang bedain morula sama blastula itu apa? Kalau morula ini adalah bola padat yang berisi sel. Paham? Sedangkan blastula itu adalah bola yang berisi sel juga, tapi dia berongga. Nah, lo harus bisa bedain. Nanti morula itu nanti berkembang, nanti di bagian tengah akan kopong. Nah, tengah bagian kopong. Nah, itu namanya udah blastula. Nah, kopongannya itu yang di dalam, rongga yang di dalamnya itu namanya blastosol. Oke? Ya, harus ngerti tuh. Ya, jadi kalau misalnya dia masih padat, nggak ada rongganya, namanya morula. Jangan sampai salah. Tapi kalau misalnya itu biasanya berapa sel ya? Gue lupa ya. 128 kali. Banyak pokoknya deh. Pokoknya banyak selnya. Blastomernya itu banyak. Nah, nanti kalau dia udah membentuk rongga, itu namanya blastula. Ini blastula nih. Nah, nanti kalau lihat di blastula itu, ini yang udah siap mau nempel nih. Blastula itu pinggirnya ya, blastomer yang di bagian tepi itu kita sebut trophoblast. Nah, ini sel bagian dalam, gue lupa ya sebutannya tuh kalau di aduh mana tadi ya, masa sel dalam ya. Nanti dia berkembang menjadi epiblast sama aduh lupa gua. Pokoknya sebut aja dulu masa sel dalamnya. Kalau nggak salah epiblast sama hipoblast ya, hipoblast. Ya nanti ada epiblast, hipoblast. Nah, ini trophoblast yang di sini. Yang di pinggir, khusus di pinggir ada trophoblast. Nanti jalan ya, dia jalan. Nah, bagusnya sih nempel di sini. Cuman banyak sih kejadian nempel di sini karena gue juga gak ngerti ya. Kalau misalnya sanggamannya asik ya, senang, istrinya senang, suaminya juga senang, nanti nempel ke sini. Itu katanya Pak Edi. Katanya ya, gue sih nggak ngerti ya sebenarnya. Ya, ya udah ikutin aja dulu. Set, nempel di sini. Ini lebih bagus karena di sini dindingnya lebih tebal. Nah, ini nah, tapi ini di gambar ini terjadinya di sini. Nah, ini namanya implantasi. Penempelan tuh implantasi. Nah, kalau lihat yang di pinggir yang ada gerinjel-gerinjelnya ini nih endometrium. Sedangkan yang tebal yang putih ini di belakang adalah myometrium. Gitu ya. Jadi lo harus ngerti ya. Pembelahan itu pembelahan dari 1, 2, 4 dan seterusnya itu namanya cleavage. Nanti suatu saat cleavage itu berhenti. Cleavage itu berhenti di mana itu sudah disebut morula. Tapi morula ini adalah bola massa bola yang berisi sel. Dia adalah bola yang padat dan berisi sel di dalamnya. Itu morula dan itu udah berhenti tuh pembelahannya. Nanti dia akan merapat ke pinggir dan membentuk rongga di dalam yang disebut blastula. Nah, ini adalah masa sel dalam yang ada hipoblast, epiblast ya. Nanti gua jelasin di bagian embriologi itu. Kita baca ini aja dulu ya, implantasi. Nanti ketika dia mau implantasi ya di sini, si trophoblast itu bakal ngebor si endometrium, dibor sampai dia benar-benar ketanam di dalam.
Terus akhirnya si endometrium bakal nutupin tadi bekas bornya tadi. Jadi benar-benar kependem di dalam endometrium si si blastulanya ini, si blastositnya ini. Set, ya, ngebor di dalam. Nah, nanti si trophoblast dia akan melakukan penjuluran asap, dan dia untuk menembus si kapiler-kapiler yang ada di sini. Ini jaringan desi 2 ya, desi 2. Nah, nanti tonjolan-tonjolan trophoblast itu nanti akan masuk ke dalam jaringan desi 2 itu, ya. Baca aja di Sherwood ada nanti, kalau emang lu masih bingung namanya desi 2, ya tanya aja gua ntar. Ya. Pokoknya dia tuh jaringan yang ada di sini, jaringan yang di sini disebut desi 2, kalau di Sherwood ada kok. Nah, nanti trophoblast itu akan melakukan penjuluran ke jaringan desi 2 itu, sehingga nanti dia akan melakukan penetrasi terhadap kapiler di sekitarnya, sehingga darah si ibu nanti akan membanjiri meredam si sel ini, sehingga dia akan mendapat si blastosit ini, sehingga akan calon embrio ini ya, sehingga nanti dia bakal dapat nutrisi. Oke, lanjut. Nah, ini ceritanya nih. Oke, fertilisasi, pembelahan ini 36 jam 48 jam, ini 2 hari udah. Nah, ini salah nih, ini salah ya. Terus 45 hari dia udah sampai di sini. Hari ke 11 sampai 12 dia udah terpendam. Ya, setidaknya gue udah baca lah tadi, gue udah jelasin tadi ya sebenarnya. Jadi cell division continued ya, berlanjut, pembelahan sel berlanjut, membentuk inner cell mass and formation of dan pembentukan dari massa sel dalam. Nah, ini kalau lihat ini massa sel dalam. Jadi kalau lu udah mau lihat ada massa sel dalam itu sekitar 4 sampai 5 hari dari fertilisasi. Nanti nempel dulu, attaching itu 6 sampai 7 hari, nanti pengeborannya itu hari ke-11 dan 12 dan dia udah terpendam. Oke. Lanjut. Nah, ini kalau lihat fertilisasi ya, ini oosit sekunder mengalami arestasi, kemunduran dalam metafase. Iya benar. Arrest itu ditahan. Ya kan? Masih ingat kan? Bahasa Inggris lah, gampang. Ya, jadi dia tertahan di metafasenya ya. Sehingga pas difertilisasi dia akan melanjutkan meiosis 2 nya selesai, terbentuk dalam zigot nanti akan melakukan mitosis. Ini blastomer, ini 2 blastomer. Nah, terus blastula 4 sel, blastomer 4 sel. Nah, ini udah banyak nih, 128 kalau nggak salah. 128 blastomer ini, dan ini bola padat, ini disebut morula. Nanti dia akan membentuk ini massa sel dalam, yang disebut blastokista. Ini blastokista. Ya. Blastokista ini dia bakal nempel ke endometrium. Nah, yang pinggir nih ini adalah trophoblast. Yang tengah adalah inner cell mass ya. Jadi massa sel dalam. Jadi trophoblast itu nanti yang akan melakukan penjuluran ke dalam. Ini di hari ke-7 ya. Untuk menyuplai darah ke ini, perkembangan si ini. Oke. Ini kalau lihat inner cell mass ini disebut embryoblast, rongganya ini namanya blastokista atau blastosol. Sorry. Nah, terus ini syncytiotropoblast, ini yang penjuluran trophoblast namanya syncytiotropoblast, dan yang ini adalah cytotropoblast, ini yang si tropoblastnya itu sendiri. Oke. Tuh kan. Nah, lihat. Zona pellucida berdegenerasi ya. Ya, setelah fertilisasi itu, kalau emang udah selesai fertilisasi, semuanya rontok tuh, mulai dari sel corona radiatanya rontok, terus si zona pellucidanya juga rontok. Oke, jadi telanjang dia udah. Jadi zigot ya. Terus trophoblast menempel pada endometrium yang gue bilang tadi. Biasanya di daerah anterior atau posterior fundus. Antara 6 dan 10 hari setelah pembuahan ya terjadinya penempelan tuh.
Trophoblas mengeluarkan enzim yang memungkinkan untuk menggali ke dalam endometrium. Nah, dibor kan yang gue bilang tadi, sampai seluruh blastokista ditutupi. Jadi benar-benar sampai ke dalam. Nah, jadi terkubur semua di dalam endometrium, baru nanti ditutupi sama endometrium epitelnya itu lagi. Jadi seakan-akan terkubur di dalam endometrium. Hal ini disebut implantasi, ya. Pembuluh darah endometrium mengikis, ya benar yang gue bilang tadi kan. Dan beberapa wanita mengalami pendarahan implantasi, sedikit bercak dan pendarahan selama masa menstruasi pertama. Nah ini, jadi wanita mengalami pendarahan, memang sengaja dirobek itu sama si trophoblas, sehingga darah itu nanti akan membasahi si itu. Nah, fili korionik berkembang dari trophoblas dan memperpanjang ke dalam ruang yang terisi darah endometrium. Fili ini adalah proses vaskular untuk memperoleh oksigen, nutrisi dari darah ibu dan membuang karbon dioksida dan produk sampah ke dalam darah ibu. Ini yang fili ini nanti yang terjadi pertukaran antara darah fili-fili inilah, di mana tempat terjadi pertukaran antara darah ibu dengan darah si janin nanti, ya. Setelah implantasi, endometrium itu disebut desi 2, iya. Jadi jaringan endometrium kalau sudah diimplantasi namanya desi 2. Ini yang gua bilang tadi. Bagian langsung di bawah blastokista adalah desi 2 basalis, langsung ya, yang direct. Bagian yang meliputi blastosit adalah kapsularis desi 2 dan bagian lapisan sisi uterus adalah desi 2 vera, desi 2 yang sejati. Lanjut. Nah, ini kalau lihat nih. Implantasi terjadi pada minggu pertama perkembangan embrio. Minggu pertama. Sekitar hari ke-6, hari ke-7 ya, minggu pertama pokoknya. Ini implantasi ya. Nah, ini kalau lihat extra embryonic cellum. Cellum itu rongga ya. Rongga extra embryonic. Itu ini. Nah, ini nanti yang akan membentuk si korion. Ini korion. Yang ini yang membentuk amnion. Gitu. Paham ya? Nah, coba lo perhatiin baik-baik. Di sini ada yolk sac yang nantinya bakal jadi primitive gut, ya. Ini ada endoderm nanti yang jadi somite dan segala macamnya itu, notochord, ya. Oke, terus ada endoderm. Yolk sac sama endoderm memang gabung sih tadinya, cuma nanti akan misah ya dia. Oke, terus lanjut. Ini kavitas amnionik. Ya, ini amnion nanti. Ini ectoderm yang pinggir-pinggir sini nih, ectoderm. Epiblast, hipoblast ya. Body stalk. Ini yang lah buat umbilikus nanti. Oke, paham ya sampai sini? Ini glandula uterin. Yang ini yang apa? Penjuluran dari trophoblas. Oke, nah ini kan sudah ditutup lagi kan, ya ditanam. Jadi dia udah ngebor terus ditanam lagi. Jadi seakan-akan tak terjadi apa-apa, padahal ada sesuatu di dalamnya. Oke, lanjut. Nah ini loh, yang bagus itu kan di sini memang, ya kan, connecting stalk. Ya, desi 2 basalis yang ini, yang bisa lo lihat. Ini placenta yang sedang berkembang. Jadi pinggirnya ini placenta. Nah, ini yolk sac nih, amniotic cavity-nya. Ini yang amnion, ini korion yang luar. Korion tuh yang membentuk si placenta itu sebenarnya, ya. Ini desi 2 capsularis. Ini desi 2 basalis. Itu ada namanya desi 2 vera. Nah, ini. Desi 2 vera ini adalah jadi kalau misalnya lo lihat ya. Jadi si endometrium kalau dia sudah terjadi implantasi, dia bukan endometrium, namanya desi 2. Nah, desi 2 yang langsung berlekatan sama si embrio ini. Si embrio ini namanya desi 2 basalis. Sedangkan desi 2 yang menyelubungi si, pokoknya bukan berlekatan dengan myometrium, tapi dia lebih ke arah dalam ini, ke dalam cavum uteri.
Nah, ini namanya desi 2 kapsularis. Dan desi 2 yang tidak ngapa-ngapain, yang tidak ikut dalam menyelubungi dia atau menempelkan dia, itu namanya desi 2 vera. Desi 2 vera inilah yang sebenarnya sih endometrium. Walaupun semuanya sih juga endometrium ya. Cuman desi 2 vera ini yang kenapa namanya vera, karena yang sebenarnya karena yang ya ini endometrium gitu loh. Intrauterine cavity ya, cavum. Ini amnionik, amnion. Ya, nanti kan makin besar. Sebenarnya tadi segini aja amnion. Nanti lama-lama amnion membesar jadi korionnya nggak kelihatan ya. Kalau korionnya ya si plasenta itu. Ya begitulah ceritanya. Nanti ada umbilical cord, chorda umbilicalis ya, amnion, blends with umbilical cord, korion yang luar. Nah, jadi amnion itu yang bergabung dengan chorda umbilikal. Kalau korion yang bergabung dengan plasenta gitu. Desi 2 vera, desi 2 kapsularis. Ya udah tau lah ya. Fili ovata, inilah yang dibilang fili-fili tadi. Nah, fili-fili ini tadi yang akan apa? Yang akan menjadi tempat pertukaran darah di si ibu dengan si janin. Oke, lanjut aja. Ya, ini implantasi ya di dinding uterin. Jadi kalau sudah diimplantasi namanya desi 2. Ya, ini kayak gini nih. Yang ini yang desi 2 kapsularis, yang di sini desi 2 apa namanya tadi? Ayo, apa namanya? Hah? Coba. desi 2 basalis. Ini desi 2 basalis, ini desi 2 kapsularis, dan sisanya yang nggak kena itu yang di luar ini desi 2 vera. Ini desi 2 vera. Paham ya? Hasil penelitian terkini memperlihatkan bahwa CD9 ya. Jadi CD9 pada membran telur berperan penting dalam fusi antara telur dan spermatozoa. Jadi gini, masih ingat mungkin ya kalau di sel T sitotoksik atau sel T penolong ya, T helper, dia kan punya protein namanya CD4 sama CD8 ya. Yang CD4 itu untuk sel helper, yang CD8 untuk sitotoksik. Nah, itu sama. Ovum ternyata punya protein semacam itu dan disebut CD9. Nah, bedanya CD8 sama CD4 itu kan untuk mengenali antigen, ya kan? Untuk mengenali antigen. Tapi CD9 ini khusus pada sel ovum untuk mengenali sperma gitu loh sebenarnya. Ya. Jadi protein khusus ya, protein membran, transmembran khusus untuk mengenali si sperma. Jadi penting dalam fusi antara telur dan spermatozoa. Iya, penting. Kalau nggak ada ini nggak bisa kenalan ya nggak bisa fusi ya. Oke, jadi kadang-kadang bisa aja dong infertilitas karena defisiensi ini CD9. Bisa aja. Kemungkinan itu genetis ya. Ada kerusakan mungkin di sintesis proteinnya atau di ribosomnya. Bisa jadi. Tapi gue nggak tahu penyakitnya apa namanya. Tapi mungkin aja jadi. Nah, ini lihat. Jadi di sperma itu punya protein membrannya namanya fertilin. Nah, fertilin ini yang bahkan berikatan dengan CD9 yang ada di ovum. Jadi ketika ditanya pada pengenalan sperma dan ovum, ya, protein pada sperma yang berikatan dengan protein CD9 adalah dijawab fertilin. Tapi protein pada ovum yang berikatan dengan protein sperma adalah CD9. Jadi CD9 ini punya ovum, fertilin ini punya sperma. Harus tahu ya. Gitulah ceritanya lah. Jadi sebenarnya sih ada 2 model ya. Yang si CD9 langsung. Jadi sebenarnya ada yang namanya nih alpha 6 beta 1. Ini sebenarnya nggak ditanyain sih kalau di ujian. Cuma kalau pengen tahu ya ini ujungnya jadi CD9 ini punya protein ini juga nih. Punya sampingan, rantai samping itu ini ya. Yang tempatnya untuk di sisi aktif untuk perlekanan fertilin. Jadi ada model 1 di mana dia udah deketan, udah berikatan sama CD9. Tapi ada model 2 yang si alpha 6 beta 1-nya berikatan sama fertilin dulu, baru si CD9-nya jalan ke sini gitu. Ya. Models of the role CD9 in binding of fertilin to
alfa beta 1. Ya gitulah. Intinya lu tahu ada fertilin sama CD9 ya. Kalau di serbu tuh cuma dibahas fertilinnya aja. Tapi sebenarnya fertilinnya yang berkaitan sama si CD9 melalui alfa beta 1 ya. Izumogen, responsif untuk fusi antara spermatozoa dan ovum saat fertilisasi. Jadi ada gen Izumo, penemunya orang Jepang. Ini eh, gen ya, gen itu berarti kan kalau ada gen-gen gini pasti ini adalah Izumo, ini ada proteinnya berarti. Jadi Izumo gen ini adalah sequence pada DNA yang mengkode Izumo protein gitu. Responsif untuk fusi antara spermatozoa dan ovum saat fertilisasi. Coba kita lihat. Nah, ini Izumo protein ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Jadi dia adalah protein transmembran. Coba lu lihat. Protein transmembran di sini ada, masih ingat kan? Protein itu adalah polipeptida kan? Pasti dia punya ujung yang positif, bermuatan positif, yang ujung bermuatan negatif. Negatif oleh karboksil, yang positif oleh amina NH3 ya. Ini karboksil, ini amina ya, karboksil negatif, amina positif. Ini tipe 1, tipe 2. Yang membedakan tipe 1, tipe 2 ya perbedaannya ini. Kalau NH3, jadi tipe 1 atau tipe 2 pasti single. 3 tidak berkelompok ya. Cuman yang tipe 1 yang muatan negatif di dalam. Sedangkan tipe 2 muatan negatif di luar. Ya, paling salah satu aja biar gampang. Dan untuk yang tipe 3 ini gabung. Enggak cuma satu. Oke. Terdapat pada membran plasma sel spermatozoa. Jadi adanya di membran plasma sel spermatozoa. Dapat 3 tipe yaitu ini. Ini untuk responsif terhadap itu ya, responsivitas untuk fusi antara spermatozoa dan ovum. The embryo has burrowed deep into the uterine wall and is visible as a bump on the inner uterine surface. Jadi embrio itu tertanam cukup dalam di dalam dinding uterin dan terlihat seperti bump ya, gundukan gitu di dalam permukaan uterus. This position permits the embryo to receive. Posisi ini ya menyebabkan embrio bisa mendapatkan oksigen dan nutrien dari darah sang ibu. And to excrete waste. Jadi dia nggak cuman minta oksigen sama nutrien, dia juga bisa ngasihin waste itu sampah-sampah ya, yang sampah-sampah produksi tubuh ya, yang dilarutkan ke darah sang ibu sehingga ibu yang membuangnya gitu. Jadi nebeng ya, parasit banget ya kayaknya ya bayi itu ya. Udah minta oksigen, minta nutrisi, nggak mau buang sendiri lagi, nyuruh ibunya yang ngebuang sisa-sisa metabolismenya. Wah, kurang ajar emang ya. Jangan, memang anak itu memang sudah durhaka sejak dalam kandungan. Lanjut ya, jangan ditambah-tambahin. Makanya begitu lahir minta maaf sama ibu gitu loh ya. Begitu lahir minta maaf sama ibu, saya sudah menyusahkan ibu gitu kan ya. Itu nggak boleh memang. Tapi sekarang banyak anak malah tambah nuakal, nggak karu-karuan ya. Udah dijanin nyusahin, begitu lahir makin nyusahin ibunya, nggak cuma ibunya lagi, bapaknya juga kesusahan ya. Oke, zaman sekarang memang luar biasa ya. Tolong setelah lihat video ini, gua mohon lu minta maaf sama kedua orang tua lu ya. Pesan-pesan dari gua ya, karena tanpa mereka sebenarnya kalian bukan apa-apa gitu ya. Tolong banget ya. Miscarriage are not uncommon at the stage of pregnancy. The mother's immune system may react to cell from the embryo that it classifies as foreign and will begin to attack the cell. The embryo may die and be expelled. Ini kesalahan ya. Are not common at this stage of pregnancy. Jadi miscarriage ini jarang terjadi pada kehamilan. Nah, ini apa sih ini? Ini adalah sistem imun ibu akan bereaksi dengan sel dari yang terbentuk oleh embrio yang mengira embrio itu adalah sel asing, sehingga akan mengattack sel-sel tersebut ya,
sehingga embrio bisa mati dan akan dikeluarkan, diluruhkan, jadi keguguran. Bisa aja sistem imun ibu yang membunuh si anak itu sendiri. Wah, luar biasa ya, hati-hati. Plasenta. Oke, nah, lihat plasenta tuh ini nih. Ya, kalau kalian lihat tuh plasenta ini. Interlocking fetal and maternal tissue. Jadi jaringan yang menghubungkan fetal dengan janin dengan ibu. Perform digestive, respiratory and urinary function for the fetus. Jadi sebenarnya organ digestif, respirasi sama urinari dari fetus itu kan belum berkembang. Akhirnya dia mengandalkan ibunya untuk yang ngebuang tadi kan, kurang ajar itu tadi kan. Nah, siapa yang memperantara itu ya si plasenta ini gitu. Material exchange across the membrane that separate bloodstream. Material perpindahan material melewati membran that separates bloodstream, yang memisahkan aliran darah. Jadi plasenta ini adalah plasenta membran yang akan terjadi perpindahan material dari aliran darah si anak dan si ibu ya. Yang gua bilang trophoblast yang tadi sebenarnya ya blastomer ya, sebenarnya blastomer yang di pinggir yang membentuk layer. Jadi outer layer of cell on blastocyst that will generate blastokista tadi, that will generate the embryonic part of the placenta. Nah, ini masih ingat nggak tadi ya, coba gue lihat ke sini sebentar. Nah, ini kan trophoblast. Nah, trophoblast ini sebenarnya adalah hasil pembelahan tadi kan, blastomer yang ada di pinggir. Ini trophoblast. Nah, ini loh trophoblast itu. Ya. Udah gue liatin gambarnya. Coba lihat. Nah, ini outer layer of cell. Jadi lapisan terluar dari sel dari blastokista yang akan berdiferensiasi menjadi bagian embrional yang disebut plasenta. Oke. Itu trophoblast itu tadi yang di pinggir-pinggir itu tadi, yang selapis sel itu tadi tebalannya itu yang akan jadi plasenta. Makanya namanya trophic ya. Trophy itu artinya nutrisi. Oke. Gris Latin maksudnya. Dari bahasa Latin troph itu adalah nutrisi, makanya trophoblast ya namanya. Nah, ini kalau lu lihat nih sebenarnya maksud ini apa sih? Sebenarnya gue nggak suka ya gambar ini, tapi ini emang kenyataan ya, bahwa secara perbandingan embriologi perbandingan, embrio dari berbagai spesies yang ada di muka bumi ini sama. Nah, ini sebagai penentu bahwa evolusi itu benar sebenarnya gitu. Tapi sekali lagi gue masih ragu yang namanya evolusi. Kalau gue meyakinkan dengan kayak gini aja namanya evolusi udah benar, berarti gue turunan monyet dong. Gue nggak mau. Apalagi gue disama-samain sama babi. Ini manusia nih, ini babi, coba disama-samain. Padahal jelas ada bedanya, ya kan? Ada ekornya, kita nggak ada. Hidungnya pesek, ini mancung. Benar-benar beda. Ya ini untuk pengetahuan aja lah bahwa embriologi perbandingan antar spesies gitu, berbagai spesies yang dulu adalah sama. Jadi intinya kalau lo mau belajar tentang embriologi pada manusia, lo nggak harus ngamatin benar-benar embrio manusia, tapi lo bisa ngamatin embrio binatang lain. Biasanya ayam ini yang kelihatan bisa terlihat bagus ya, mudah dipelajarin gitu. Karena kurang lebih perkembangannya sama kayak embrio kita juga gitu. Lanjut. Nah, ini agak ribet ya sebenarnya. Ya. Ini weeks ya. Ini minggunya. Ini minggu-minggu pertama ini adalah periode dari pembelahan zigot dan implantasi ya.
Nah, lihat, ini ini 12 tomer, morula, implantasi, ya kan, kayak gini. Terus yang ini pembentukan, ini bagian embriologi nanti nih. Nanti ada pembentukan neural crest lah, itulah apa, primitif, alur primitif lah, dan segala macamnya itu nanti di minggu kedua. Di minggu ketiga CNS dan jantung mulai berkembang, central nervous system ya, sama jantung ya mulai berkembang sampai minggu kelima, minggu keenam lah awal-awal perkembangan central nervous system ya. Ini central nervous system mulai berkembang. Jantung itu mulai dari minggu ketiga juga, pertengahan minggu ketiga sampai pertengahan minggu keenam. Terus ini si ekstremitas atas itu mulai dari minggu keempat sampai minggu ketujuh ya. Mata itu mulai dari minggu keempat sampai pertengahan minggu ke-8. Ekstremitas bawah mulai dari pertengahan minggu keempat sampai minggu ketujuh, akhir minggu ketujuh. Terus seperempat minggu ke-6, seperempat akhir minggu ke-6 sampai akhir minggu ke-8 itu gigi. Terus dilanjutin palatum ya, kurang lebih sama, cuman beda berapa seperempat minggu gini bedanya. Terus ini 7 sampai minggu ke-7 sampai minggu 9 itu genitalia eksterna ya, ini nih. Ini perkembangan genitalia eksterna ini. Sekitar minggu ke-8 sampai minggu ke-9. 7 sampai ke-9, 7 sampai ke-9. Jadi ini emang gue tuh ada yang pengen gue jelasin di sini nih, perkembangan genitalia eksterna. Tapi singkat aja ya. Pada dasarnya sebenarnya genitalia eksterna pada embrio itu arahnya ke wanita. Cuman tergantung, pada dasarnya tuh kayak gitu. Cuman tergantung adanya kromosom Y dan testosteron. Nanti genitalia eksternalnya bakal berubah ke arah laki-laki. Nah ini yang mungkin ya, hipotesis gue adalah ini. Mengapa kok banyak jumlah wanita di dunia ini? Karena emang pada dasarnya janin itu ditakdirkan jadi wanita. Kapan takdir dia berubah menjadi laki-laki? Ketika ada testosteron, ketika ada kromosom Y. Jadi pada dasarnya diarahkan ke sana. Jadi ketika gini loh, ketika dia udah jadi testis ya, misalnya udah jadi testis si embrio nih, di sini embrionya, udah jadi testis nih di sini. Cuman lu stop sekresi testosteronnya, lu stop sampai kelahiran, pasti genitalia eksternalnya bakal wanita, bakal perempuan. Tapi dia punya testis, nah itu dia yang repot. Wah. Tapi jangan coba-coba ya. Iya. Karena secara teori gue baca di Serut memang bisa kayak gitu terjadi. Jadi emang pada dasarnya emang arahnya itu ke wanita. Jadi kadang-kadang ada pria yang keibuan. Ya, pria yang keibuan itu yang makanya hebatnya pria adalah dia bisa menjadi seorang bapak dan bisa juga menjadi seorang ibu. Karena pada dasarnya semua wanita, semua makhluk hidup, semua manusia itu pada dasarnya sebenarnya punya jiwa keibuan, gitu loh. Ya, bisa jadi bapak yang bijaksana dan bisa menjadi ibu juga bagi anak-anaknya. Hebatnya pria tuh kayak gitu ya. Terus ear, ya ini telinga itu perkembangannya paling lama, mulai dari minggu keempat sampai minggu ke-9. Nah di sini nih kalau misalnya ada keanehan itu nanti dia prenatal death. Pre itu sebelum natal tuh kelahiran, jadi kematian sebelum kelahiran ada nih. Terus kalau misalnya di minggu-minggu ketiga sampai ketujuh kalau ada keanehan nanti ada morfologis, jadi abnormalitas morfologi yang major ya, yang cukup parah gitu loh, cukup terlihat. Kalau ini fisiologi defect and minor morphologic abnormalities itu di sini. Mulai dari minggu ke-8 ke-16, pertengahan 20 lah 36. Ini kalau misalnya ada sesuatu di sini, nah ini bahaya. Nanti tapi minor ya, minor nggak terlalu berbahaya. Mulai dari minggu ke 20 sampai ke 38 ini kalau misalnya ada sesuatu, ini yang aman-aman aja soalnya bayinya udah mulai bagus ya. Jadi
si ibu itu rawan loh ya. Mulai dari minggu pertama sampai minggu ke 20-an lah. 20-an di sini. Wah, ini bahaya nih, si ibu ini harus benar-benar dijaga gitu loh. Jangan sampai makannya sembarangan, jangan sampai dia ngerokok, jangan sampai dia pakai narkoba. Nanti wah benar-benar mempengaruhi loh. Bisa aja prenatal death ya. Bisa aja ini major morphologic ya. Itu bahaya loh ya. Nah, ini ada cerita sedikit ya. Gue mau cerita sebentar. Ada namanya obat yang dulu tuh dipakai untuk ngatasin morning sickness pada ibu-ibu yang hamil. Namanya kalau nggak salah, lupa gue. Tabulamid apa tabul apa gitu. Sebentar. Bentar ya, sabar ya. Jadi gitu. Jadi ada obat untuk mengatasi morning sickness pada wanita yang hamil. Cuman obat ini ngefeknya kacau ke janinnya. Sebentar. Gak ada di sini ya. Lupa gua namanya tuh. Aduh. Wah, nggak ada. Ada di Sherwood kemarin tuh. Kalau nggak salah talbumid apa ya. Aduh, kacau. Ya pokoknya adalah obat ya. Nanti lu cari sendiri deh. Nanti kalau gua ingat nanti gua ada. Jadi ada obat khusus ya, dia tuh tipe tipe ini ya, obat penenang kalau nggak salah. Jadi dia itu untuk meredakan morning sickness pada wanita yang hamil. Cuman efeknya ketika di minggu-minggu ke sini, minggu-minggu, cuman dia ngefeknya di minggu-minggu sini pemberiannya itu. Di minggu-minggu sini, ya ini mengakibatkan nih perkembangan ekstremitas yang gagal. Jadi nanti kelihatan bayinya tuh kayak lumpuh, nggak ada tangannya, kasihan kan. Nah, obat itu dulu itu itu pertama kali diproduksi di Jerman Barat ya, tahun 57. Nah, tahun 57-an kalau nggak salah. Ibu-ibu yang mengkonsumsi obat itu nanti dia akan melahirkan anak yang ekstremitasnya tidak berkembang gitu. Mungkin di sekitar sini dia makainya. Cuman ada beberapa kejadian yang dia make obat itu, cuman nggak nggak perkembangannya nggak perkembangannya bagus. Gue curiganya mungkin ibunya baru makainya setelah di sini, minggu-minggu ke sini, dimana yang ekstremitasnya itu sudah nggak keurus lagi gitu. Udah benar-benar berkembang sempurna gitu. Gitu. Cuman mungkin kalau dia minumnya waktu minggu-minggu segini nih, 4 ke 8, wah ini yang bisa menyebabkan uh, kecacatan pada bayi. Kasihan banget ya. Oke. Nih, etiology of human malformation. Uh, jadi ada 3 ya yang menyebabkan malformasi dari manusia itu. Tiga faktor genetik, faktor yang nggak diketahui, sama faktor ini environment, apa, lingkungan. Kondisi maternal, kalau memang ibunya alkoholisme ya, peminum alkohol, terus diabetes, endokrinopati ya, penyakit endokrin, fenilketonuria, merokok, problem nutrisional, itu bisa menyebabkan malformasi pada janin. Atau mungkin ibunya nggak kayak gini, cuman lingkungannya banyak
agen-agen penginfeksi seperti rubella, tokso. Wah, ini mandul nih. Sipilis, herpes simplex itu bisa kena ke anaknya ya. Terus mechanical problem, deformation. Mechanical problem ya, problem mekanis ya. Amniotic konstriksi konstriksi pita amniotik ya. Terus ini nih korda umbilical constraint ya, melilit si bayinya. Disparity in uterine size and uterine contents. Gua nggak ngerti nih apa nih bahasa Inggris. Pokoknya ada bisa kena chemicals yang gue bilang tadi ya, drugs ya, ini yang gue bilang talbulamid kalau nggak salah namanya. Itu yang bisa menyebabkan itu apa, kecacatan ekstremitas pada janin nanti ketika lahir persalinan. Bisa kena radiasi, bisa hipotermia ya. Untuk yang genetik ada yang single gene disorder. Ini gen ya gua kurang ngerti. Maksudnya single gene disorder ya. Disorder itu kelainan gen tunggal ya, kelainan gen tunggal. Terus kromosomal abnormal. Jadi abnormal kromosom ya, misalnya trisomi ya. Trisomi 21, trisomi kromosom, misalnya trisomi kromosom X gitu, XXY. Jangan tadi Klinefelter ya, kalau XYY super male gitu ya. Terus ini ada yang tidak diketahui, ini ada polygenic multifactorial ya, spontaneous error of development, dan banyak sekali penyebab-penyebab yang tidak diketahui. Nah, ini bayinya nih, ini embrio ya. Kalau kita lihat di sini ada umbilical cordnya ya. Dia senang sekali kan kelihatannya ya. Nah, tapi di sini kok dia merenung? Kenapa dia? Kayaknya sedih dia. Dia mikirin sesuatu. Oh, ternyata dia mikirin apakah aku kelak bisa menjadi mahasiswa FKU Sakti gitu katanya. Mau pengen jadi mahasiswa FKU Sakti gitu loh ternyata ya. Ya, ini begitu lahir. Ya, ini lihat nih ya bayinya nih ya. Lucu sekali ya. Ini korda umbilikalisnya tadi. Kalau kita bisa lihat. Ya, selamat belajar ya teman-teman.